Usaha kuliner memang menjanjikan, Bos. Ini dibuktikan Bu Erna yang buka kedai klepot sebagai persiapan usaha di masa pensiunnya nanti. Halo Bos, makan di piring sudah biasa, makan di klepot hanya di sini. Tak penasaran? Tetap di Cuan Bos. Ide usaha kuliner menggunakan klepot muncul dari Bu Erna yang punya hobi masak. Wadah dari tanah liat ini memang unik, karena selain bisa untuk wadah memasak, juga bisa untuk pengganti piring atau mangkok. Menu yang dipilih Bu Erna pun nggak jauh-jauh dari makanan kesukaan orang Indonesia, nasi dan bubur. Kedua sumber karbo ini direbus dalam air kaldu dengan tambahan bumbu resep asli racikan Bu Erna sendiri. Nah Bos, ini adalah aktivitas masaknya, dimasak dan disajikan di pot tanah liat dengan kompor dengan api yang kecil. Makanannya juga sehat karena tidak mengandung minyak, minyaknya sangat minimal di kami, semuanya dalam kukusan dan rebusan klepot. Setiap usaha harus punya ciri khas dong, Bos. Kasih tahu dong Bu, bedanya dengan kedai klepot lainnya. Yang khasnya yang tidak didapat dari masakan lain, itu ada kerak nasi itu akan nempel di bawah. Terutama kalau minta telurnya matang. Jadi pilihan telur itu ada setengah matang dan ada yang matang. Kalau setengah matang dia menunggu 5 menit, kalau untuk yang matang 10 menit. Proses masaknya sekitar 10 menitan, tapi panasnya bisa awet sampai 30 menit loh, Bos. Dari sejak dihidangkan sampai suapan terakhir, klepotnya bisa menjaga makanan yang ada di dalamnya tetap panas. Kalau lagi musim penghujan, menu ini bisa jadi obat lapar sekaligus obat kedinginan ya, Bos. Dijamin bakal diserbu pembeli. Tapi saat musim kemarau, klepot juga masih pas disantap. Soalnya bikin kenyang, Bos. Bu Erna menyasar 3 target pembeli, yaitu pelajar, mahasiswa, dan keluarga. Makanya harga menu-menunya pun dibikin terjangkau. Mulai dari 20 ribuan, pelanggan bebas pilih menu topping klepotnya. Bisa daging sapi, ayam atau koyor. Untuk pelajar ada menu bakso, mie dan bihun yang harganya 10 ribuan aja. Nah, ini strategi Bu Erna untuk menarik pembeli Gen Z. Di kedainya, pembeli bisa sewa baju pesta yang harga sewanya cuma Rp50.000 per 2 jam. Buat apa? Ya jelas, biar Gen Z bisa makan cantik sambil berselfie ria. Satu lagi nih, servis untuk pembelinya pun terbilang unik, Bos. Setiap pembeli yang datang bakal dikasih hadiah boneka bebek, alih-alih kupon yang bisa ditukarkan. Kami ada program rubber duck di mana customer ini setiap kali pembelian nasi dan bubur itu mendapatkan 1 duck. Dan bisa dikumpulin untuk 5 duck balik ke kami, itu mendapatkan 1 porsi bakso. Kalau 10 duck bisa balik untuk bubur ataupun nasi. Duh, ada-ada aja ya idenya, Bos. Tapi kalau boleh tahu omsetnya berapa nih? Di sini baru, di Magelang ini kita baru dari Januari. Jadi per hari itu kita naik turunnya di angka 1 juta. Tapi itu juga masih pendapatan kotor ya, belum di bahan baku. Nah, mungkin margin bersihnya sekitar 30% kali. Kalau nggak cuan, nggak mungkin buka cabang, Bos. Di tahun kelima usaha Doi berjalan, kedai klepotnya sudah buka cabang di mall serta supermarket di Yogyakarta loh, Bos. Diakui Erna, usaha yang udah Doi jalani selama 5 tahun ini merupakan bukti bahwa setiap usaha butuh niat dan tekad yang kuat dulu. Doi ingin tetap produktif meski di beberapa tahun mendatang tak bekerja kantoran lagi. Beruntung, niat Doi berwirausaha di bidang kuliner didukung sang suami. Saya saat ini dan suami kami bekerja kantoran di perusahaan swasta. Kami tahun ini sudah tahun ke-23 bekerja, jadi tentu saja kita masih pengen produktif. Jadi saya memulai kuliner ini sebagai langkah awal ketika kami nanti sudah selesai kerja kantor, kami pengen mengembangkan bisnis kuliner kami dengan lebih serius.
Usaha menjelang pensiun gak membuat Bu Erna lupa sama kewajibannya sebagai pegawai. Ya, karena kalau kita mulai pada saat saya sudah usia pensiun, itu kayak kehabisan startnya gitu ya. Kita curi start dari sekarang tanpa mengganggu, tentu saja tidak mengganggu aktivitas di kantor, karena secara profesional saya juga kerja di kantor. Kantor saya dan suami ada di Jogja, sehingga di tempat ini saya di Sabtu, Minggu ataupun hari libur ada di sini. Setiap menjelang akhir pekan, Doi selalu menyiapkan dan meracik bumbunya sendiri. Makanya, Bu Erna berani jamin kalau kualitas rasa makanan di kedainya akan selalu terjaga. Ada saran apa nih buat para calon bos yang ingin buka usaha menjelang masa pensiun? Ada batasan-batasan ya, karena kalau kantoran itu kita maksimal hanya umur 55 ya, kecuali yang profesi bisa sampai 65. Nah, sedangkan kan itu sebenarnya masih usia produktif. Jadi bisa banget untuk kita memulai usaha. Memang kalau di atas usia 45, 40 itu memang seandainya bisa dan memang ada ketertarikan untuk usaha, sebaiknya dikembangkan. Tuh bos, kapan lagi mau mulai usaha? Intinya harus ada niat dan diwujudkan dengan aksi ya bos. Gimana bos, udah lihat usaha saya? Jadi kalau pengen punya usaha jangan ditunda-tunda, kita mulai dari sekarang, pasti bisa. Yang penting cuan bos. Bos, kalau urusan cuan, siapa yang bisa nahan? Banyak orang sampai ngadu nasib datang ke kota besar demi cuan. Padahal berbisnis di daerah sendiri juga nggak kalah cuan loh. Nih buktinya, ada Mbak Vita dari Magelang yang sukses membalik keadaan. Dulu Doi tinggal di kontrakan, sekarang bisa membangun rumah dan memiliki mobil sendiri. Berkat hobinya pada tanaman unik, kaktus dan sukulen. Halo bos, siapa sangka jualan tanaman hias atau kaktus mini bisa omset ratusan juta per bulan. Jadi penasaran? Simak terus dan tetap di Cuan Bos. Beuh, buat pecinta tanaman hias, terutama sukulen, ini sih surga banget bos. Monggo, mau sukulen atau kaktus jenis apa? Tinggal sebut ke Mbak Vita. Yes, Doi emang punya cita-cita bisa ngelengkapin koleksi kaktus dan sukulennya dari semua jenis dan varian. Bahkan, kebun kaktus sukulen seluas 2.000 meter persegi ini sekarang menyandang gelar sebagai kebun kaktus sukulen terbesar se-Jawa Tengah dan Yogyakarta. Oke, yang saya pegang ini biasanya jadi salah satu bestseller. Kenapa bestseller? Karena warnanya itu tuh lucu banget, ada warna-warni dan cetar gitu loh. Dan ini sebenarnya bukan kaktus ya, yang bawah ini adalah batang buah naga. Sedangkan yang atas adalah kaktus itu sendiri, namanya Gymnocalycium mihanoviti. Oh iya bos, biar nggak salah kaprah nih, sebenarnya nggak semua tanaman yang ada di sini disebut kaktus. Tapi semua kaktus tergolong tanaman sukulen, yaitu tanaman yang daunnya menyimpan banyak air. Cara bedainnya, ya gampang aja sih bos. Yang berduri, itulah tanaman kaktus. Ada ratusan jenis sukulen dan kaktus yang terpajang di kebun kaktus ini. Harganya bervariatif bos, mulai dari 5.000 sampai puluhan ribu rupiah. Ada juga nih kaktus impor yang bentuk dan warnanya seperti batu. Makanya disebut living stone plants. Atau sering dikenal juga dengan nama lithos. Harganya 50 ribuan aja bos. Sementara dari golongan sukulen biasanya lebih murah. Misalnya Echeveria yang bentuknya seperti bunga mawar ini. Harganya mulai dari 5 ribuan aja. Selain harganya yang terjangkau, ternyata perawatannya gampang kok. Kaktus cukup disiram seminggu sekali. Ingat ya bos, disiram bukan disemprot, supaya airnya langsung jatuh ke media tanam, bukan ke tanamannya. Dan meskipun bisa menjadi tanaman hias dalam ruangan, tapi tetap harus terkena sinar matahari ya bos. Soalnya kalau enggak, kaktus jadi cepat busuk dan mati. Sayang kan?
FYI nih bos, selain dipajang untuk mempercantik ruangan, kaktus bisa meningkatkan kualitas udara dalam ruangan karena dapat menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen. Oh iya, kalau mau jadi hiasan di luar ruangan juga bisa banget bos. Tanam aja kaktus yang gede-gede kayak gini buat mempercantik halaman rumah. Wah, kalau KRG mau boleh banget ya cuy. Banyak pembeli kaktusnya berasal dari luar kota bos, yang memesan melalui 4 tokonya di marketplace. Kalau hanya mengandalkan offline saja, ya pembeli hanya 1 atau 2. Dan secara online itu bisa alhamdulillah sekarang puluhan, yaitu kisaran 90. Kalau rata-rata per bulan itu bisa kisaran 100 lebih ya. Tapi kalau untuk perharinya kadang naik turun. Berangkat dari kesuksesannya bertanam kaktus dan sukulen, Mbak Vita makin melebarkan sayap bisnisnya ke dunia pertanian yang lain, yaitu menanam 3.000 bibit cabai rawit setan. Oke bos, ini saya sedang berada di lahan yang saya rawat. Di sini bedanya ya sama cabai rawit milik mungkin tetangga-tetangga itu biasanya kan pendek, mungkin selutut saya atau tidak bisa setinggi ini. Nah, ini alhamdulillahnya sekarang saya bisa merawat cabai rawit hingga tingginya 175 bahkan ada yang sampai 2 meter. Menurutnya, cabai rawit seharusnya dapat tumbuh lebih subur, lebih tinggi, dan dengan hasil yang melimpah kalau dibenahi cara perawatannya. Dan akhirnya, Doi membuktikan sendiri dengan menanam cabai rawit setan di beberapa bidang lahan. Omsetnya nggak main-main, bos. Untuk yang 13.000 ini, alhamdulillah sudah dapat di atas 50 juta. Dan alhamdulillahnya juga setelah selesai bangun rumah nih, kan saldo tabungan kosong nih. Kebetulan kok tabungan dari kaktus untuk beberapa bulan ini dan cabai bisa terkumpul untuk membeli mobil. Nah, itu baru kemarin. Dulunya, Mbak Vita memulai usaha ini hanya dari beberapa tanaman. Itu pun Doi jualnya di depan rumah kontrakan. Dulu awal-awal kan saya kulakannya 100.000 aja nih, dapat 30 karena waktu itu paketan aja. Habis itu saya reporting, kok kalau di sini tuh dijualnya 10.000, ya udah saya ikutan. Habis itu lumayan kan untungnya sekitaran 7.000 sendiri. Ini kan balik modal banget, 2 kali lipat lebih gitu. Gimana bos? Masih bingung mau mulai bisnis dari mana? Karena usaha tanaman hias itu nggak butuh lahan gede. Mulai dari rak aja, di teras rumah aja bisa gitu. Mbak Vita udah buktiin sendiri loh, meski tampaknya receh, tapi kalau bisnis tanaman hias seperti kaktus dan sukulen ini ditekuni, pada akhirnya bakal pecah telur juga bos. Oke bos, jangan takut buat memulai usaha walaupun itu dari hal yang receh-receh aja. Dan kalau udah terjun nih, lakukan yang fokus, konsisten, juga maksimal. Yang penting, cuan bos! Wih, bohong kalau nggak tergoda. Ini yang namanya pecak, bos. Siapa sangka, di balik suksesnya usaha rumah makan pecak ini, ada seorang anak muda kelahiran tahun 2000. Di usianya yang baru 25 tahun, Doi ternyata sudah punya 3 cabang rumah makan yang tersebar di daerah Sepatan, Cikupa, dan yang paling baru ini ada di daerah Cipondoh, Tangerang. Nah, bos, sama-sama masih muda, udah ada Bro Adam yang mau belajar bisnis sama ahlinya nih. Halo bos, pecak adalah suatu makanan yang sangat legend. Ada yang bilang dari Betawi, ada yang bilang juga dari Sunda Banten dengan cita rasa khas Nusantara. Mau tahu seperti apa cuannya? Ikutin terus di Cuan Bos. Usaha rumah makan pecaknya Bro Badru dimulai dari bulan Juli 2024 lalu. Dan nggak sampai setahun, usahanya berkembang sampai punya 3 cabang. Kok bisa sih? Kasih tahu tipsnya dong. Yang pertama yakin, yang kedua ilmu,
yang ketiga relasi. Dan akhirnya ya alhamdulillah dengan kepercayaan, dengan keyakinan, ya Bro nih kelola duit gua. Modal usaha memang datangnya dari mana aja ya bos, termasuk dari orang lain. Jadi kuncinya mulailah perbanyak relasi. Tapi ingat, jangan kecewakan para mitra bisnis ya. Amanat harus diutamakan bos. Balik lagi ke Bro Adam nih bos. Tantangan pertama dalam memulai bisnis usaha kuliner jelas harus berhadapan dengan pelanggannya langsung. Ini dia, mumpung lagi ada pelanggan, Bro Adam mau terjun langsung melayani pesanan. Nah, ada yang bisa dibantu Bu? Iya. Ya, ini saya mau tanya bestsellernya apa? Katanya Ya, pecak. iya, betul. Pecak raja, pecak ratu. Ah, Nah, perbedaannya apa? kalau misalkan pecak raja itu lebih gurih Bu. Pecak raja. Nah, kalau pecak ratu itu dia lebih pedas gitu. Kalau pecak ratu itu kayak Betawi, makanan khas Betawi. Terus juga pecak raja itu kayak pecak Sunda Serang, gitu Banten gitu. Jadi ada dua perbedaan, pecak raja dan ratu. Untuk menjadi pemilik sebuah usaha, memang harus banget wajib tahu detail setiap produk yang ditawarkan ke konsumen. Ini Nah. saya bawa. Ini langsung ke kasir, langsung nanti diinput. Jadi kalau misalkan bisnis itu tidak paham product knowledge, kita tuh bingung kan, kayak tadi. Banyak banget masak. Iya. Saya sampai bingung. Iya bener, jadi kita harus tahu dulu produk kita yang mau dijual tuh apa, gitu. Siap. Saya langsung kasih ke kasir. Siap, Mas, ya. langsung, Siap, silakan. makasih, Mas. Oke. Oh iya, menghadirkan menu andalan pecak yang terdiri dari lauk pauk dan sambal yang khas di rumah makannya ini jelas bukan asal aja nih bos. Ternyata ini terkait memori penting dalam hidup Bro Badru bersama sang ibunda. Karena dari ibu saya, gitu. Ibu saya itu dulunya waktu semasa masih hidup itu suka bikinin pecak buat anak-anaknya. Saya ngelihat adalah orang-orang itu di Kabupaten Tangerang, saya kan rumah di kabupaten, itu suka pecak. Nah, marketnya udah ada nih, tinggal produknya aja yang belum ada. Wih, ternyata nggak asal aja ya bos. Kita belajar nih, kalau mau buka usaha kuliner, ternyata perlu loh meng-cross-check terlebih dulu minat pasarnya seperti apa. Tapi kira-kira gimana harganya nih Bro Badru? Mahal-mahal nggak nih ya bos? Kalau dari varian menu, kita tuh kan lebih best sellernya adalah pecak raja. Terus untuk harganya itu range dari harga 7.000 itu sampai 48.000. Dan 48.000 itu pecak gurame. Rata-rata orang yang makan di sini itu berapa? Itu perkiraan satu table itu, misalkan table berdua ya, itu kadang 80 sampai 100.000. Pesanan sudah diterima. Saatnya Bro Adam belajar menyiapkan pesanannya langsung dari dapur nih bos. Panas bos. Panas ya Mas ya? Yang semangat Bro Adam. Nah, jadi bos, ini proses pembuatan tumis kangkung terasi. Ini baru satu menu aja udah susah banget. Panas. Nah, menu tumis kangkung terasinya sudah jadi bos, siap untuk dihidangkan. Nggak sendirian nih bos, Bro Adam juga ditemani sama pegawai-pegawai dapur biar hasil masakannya nggak ada yang salah. Terus, ya gitu. Ah. Yeay. Nah, ditunggu lagi sampai warnanya kuning lepas. Telur barendo nih bos. Ah. Jadi ini bos, bentuk telur barendonya. Dan terakhir nih bos, wajib banget tahu cara bikin si sambal pecaknya. Simple aja nih bos, bumbu rempah seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah dan lainnya diulek hingga tercampur rata. Semua pesanan sudah selesai dimasak, waktunya Bro Adam mengantarkan makanan. Awas, jangan sampai salah tuh. Nah, ini yang sering terjadi. Tidak hanya melayani pesanan, terkadang ada aja permintaan pelanggan yang wajib kita sanggupi. Seperti minta difotoin ini. Dunia kuliner memang bukan hal baru bagi Bro Badru.
Berpengalaman sebagai food blogger, jelas sedikit banyak Doi sudah paham strategi bisnis kuliner. Saya basicnya juga food blogger gitu, yang dulunya adalah suka review-review makanan gitu. Biar supaya viral itu sebenarnya gampang, tapi kitanya siap atau enggak. Viral itu bisa jadi penyakit kalau misalkan operasionalnya tidak siap. Nah, bikin FOMO itu kan gampang, Mas. Kita undang aja influencer beberapa, terus-terusan setiap hari taikin terus konten di ads terus dan lainnya gitu. Wih, bener banget bos. Menyasar generasi muda, jelas tekniknya harus yang lebih kekinian. Bro Adam rela ngikutin arahan, bolak-balik, mondar-mandir bikin konten yang mengikuti tren viral bos. Konten yang dihasilkan jelas bisa menggait orang untuk datang ke warung makan ini. Terbukti, udah ada artis Aziz Gagap dan influencer yang rela datang ke sini buat nyicipin menu pecak. Satu lagi pelajaran penting dalam berbisnis kuliner adalah menjaga kebersihan ya bos. Jadi, peralatan makan sampai mengelap meja wajib dilakukan sesaat setelah pelanggan meninggalkan tempat. Nah, kalau udah sampai rame begini, kira-kira boleh di-spill nggak nih berapa omsetnya? Kalau omset ya Mas, kita tuh pernah dulu di cabang Citra Raya, cabang Sepatan, omset itu sampai menembus 300% gitu. Waktu kita masih 2 cabang. Awalnya adalah target kita itu 120 juta Mas di 2 cabang itu. Nah, tiba-tiba langsung lonjak 300% sampai 300 juta lebih untuk 1 cabang. Di balik sukses usahanya, ada jalan berliku yang harus dilalui Bro Badru loh bos. Berbagai usaha yang sudah pernah dilakoninya menjadi pengalaman berharga dan sekarang usaha Doi bermuara ke rumah makan pecak ini bos. Dari tadi udah mondar-mandir, sekarang kita ajak Bro Adam icipin dulu deh hidangan andalan yang disajikan dari rumah makan milik Bro Badru ini. 2 menu pecak andalan dapat dibedakan dari rasa. Di sini ada pecak raja dan pecak ratu. Nah bos, sekarang kita cobain dulu. Kita bandingin antara rasa pecak raja dan pecak ratu. Kita cobain dulu yang pecak ratu. Rasanya agak sedikit pedes ya? Iya. Nah, seger sih ya. Iya. Sekarang kita cobain yang best sellernya. Pecak raja dengan ikan nila. Emang best seller. Cocok mas. Rasanya gurih-gurih seger ya. Iya tuh. Nah, apalagi ditambahin diperesin jeruk limau. Oh, diperes ini. Oh gitu. Coba kita peres ya. Semua sambal pecak ini dihidangkan bersama lauk seperti ikan nila, ikan gurame, bandeng, ikan kue, bahkan sampai cumi juga ada. Gak doyan ikan, ada kok ayam sampai bebek. Pokoknya lengkap, bisa dipilih sesuai selera. Kalau yang doyan pedas sih, wajib cobain kuliner pecak ini bos. Berani jadi pendatang baru di bisnis kuliner legendaris memang gak mudah nih bos. Urusan rasa memang selera, tapi pintar memilih penyajian menu yang tepat jadi kunci utama. Mungkin positioning ya pembeda dari yang lain gitu kan. Pembeda dari yang lain adalah yang emang makanan cita rasa khas Nusantara. Yang kita gabungkan antara dari Betawi dan Sunda. Ayo Bro Adam, habiskan makanannya dulu tuh. Nanti lanjut lagi, asah ilmu berbisnis kuliner dari Bro Badru. Mas Adam, gimana? Tertarik nggak untuk bikin usaha? Kayaknya tertarik banget nih mas. Dari tadi orderan nggak berhenti ya. Iya, alhamdulillah. Pasti cuat banget nih. Betul. Jadi buat teman-teman yang mau buka usaha, gerak aja dulu. Ubur-ubur ikan lele. Kalau mau jadi raja, jangan rebahan le. Yang penting cuan bos. Bos, saya lagi di stasiun Tebet. Mau naik kereta nih dalam perjalanan. Nah, ketika di kereta kita butuh cemilan-cemilan. Nggak bisa makanan berat, harus cemilan-cemilan. Di situ ada langganan saya, ada dorayaki, ada kue pancong. Yuk kita coba. Waduh, Mas, saya bikinin yang baru, yang fresh ya. Dorayaki, kue pukis, satu lagi martabak. Oh ya. Ya, nanti saya buat cemilan-cemilan. Bikinin dulu. Saya tunggu di sana ya, Mas ya. Iya, bentar. Ya.
Bos, kalau kita jualan dan udah punya pelanggan tetap kayak gini, enak ya bos? Cuan dari para pelanggan pun udah pasti ketebak nih, kira-kira seberapa besar omset yang bakal didapat. Tapi masa iya segitu-gitu aja? Pasti pengen nambah lebih banyak lagi dong. Yuk kita kepoin cara menambah transaksi dari pelanggan kita, biar omsetnya makin naik. Oh ini pesanan Mister udah jadi. Wah, terima Iya, kasih. silakan dimakan Mister. Ada dorayaki, kue pukis ya. Iya, dorayaki kok begitu. Nah, saya nih suka nih dorayaki keju. Ini Mister, kebetulan Mister ada di sini, saya ada sedikit minta saran kan. Ini gimana caranya kalau misalnya langganan saya itu makin banyak lagi yang beli. Jadi yang sudah beli mau datang lagi beli Iya, dan belinya lebih banyak. lebih banyak lagi. Oh, jadi yang pertama kualitas. Kualitasnya harus dipertahankan, Mas. Kayak saya nih, saya udah datang berapa kali. Setiap saya makan, wah ini enak nih. Kualitasnya masih bagus. Saya minta selalu fresh. Nah, kalau bisa customer yang datang, jangan kasih stok yang sudah kelamaan. Karena kan pasti kualitasnya beda. Terus kemudian yang kedua, bisa bikin program loyalty. Jadi loyalty customer itu misalnya contoh, kalau kita mau cuci motor, pernah nggak? Cuci 5, gratis 1. Jadi kalau misalnya di sini sama nih, Pukis, beli 10 kali, setiap beli mereka dikasih kupon. Nah, nanti kalau 10 kali mereka sudah kumpulin kupon, yang ke-11 gratis. Artinya kan mereka jadinya, wah ini masih ada 5 nih, datang yang ke-6, ke-7. Akhirnya kan mereka datang lagi. Nah, yang ketiga, gimana caranya dia beli, bukan hanya beli Pukisnya aja, tapi ngerasain yang lain. Nah, Mas, kalau anda kan ada yang beli Pukisnya, kasih sampel. Jadi ketika mereka makan Pukisnya, mereka nyobain sampel yang pancongnya, dorayakinya. Pas nyobain ini enak, gitu kan. Nah, yang keempat, lokasinya mesti harus strategis. Ini kan dekat stasiun Tebet ya. Ya, emang agak Memang tersembunyi juga makanan-makanan kayak gini nih yang lebih laku nih kalau dijual di stasiun. Kenapa? Karena kalau nasi Padang atau nasi yang warteg dan lain-lain, orang susah nggak bisa makan di dekat kereta api. Masnya lewat atau bikin lokasi yang memang benar-benar tempat orang masuknya ke kereta. Jadi kalau lokasinya udah strategis, mereka yang tadinya niat beli datang, tapi kalau andaikan nggak niat beli pun juga ada impuls nih, ada kue pancong, gitu. Baru yang nanti yang kelima, ajak ngobrol kayak gini nih, ajak ngomong terus minta nomor WA. Nanti setiap hari blast WA-nya. Nih jangan lupa kalau sebelum berangkat hari ini kerja, beli pancong, lagi agak promo gitu misalnya. Nah, yang tadinya mereka nggak ada niat mau beli, tapi kan customer yang naik kereta kan orangnya akan sama. Dia akan selalu naik dari stasiun yang sama. Nah, kalau diingatin pakai WA Blast, insya Allah nanti mereka akan datang. Gitu ya Mas ya? Ini berapa nih semua nih Mas? Bos, siapa yang gak seneng kalau bisnis atau usaha yang kita punya sering jadi langganannya para artis? Ini yang dirasakan Alin dan suaminya nih bos. Pasangan suami istri berhasil mengembangkan usaha dekorasi dan wedding organizer sebagai ladang cuan bos. Halo bos, berawal dari bisnis catering, sekarang usaha kami berkembang pesat. Dan dalam 5 tahun ini kami memiliki 5 lini usaha bisnis. Penasaran dengan bisnis kami? Tetap di Cuan Bos! So, kalau customer yang ingin melangsungkan acara hajatan besar seperti pernikahan, cukup dari satu tempat ini aja bos. Untuk jasa dekorasi, permintaan customer cukup beragam dan biasanya mengikuti tren yang ada di setiap tahunnya. Kita pernah setup dekorasi di sana bahwa memang kliennya punya tema seperti snow ice gitu. Jadi semua serba putih, dari mulai bunga-bunganya juga dia bunganya minta bunga kertas gitu yang memang harus di handmade ya, harus dibuat satu persatu. Pasangan suami istri dari Bogor ini juga sering loh mendapat order dadakan, terlebih dari artis dan influencer.
Wah, kalau udah jadi langganannya artis, cuannya pasti gede nih. Boleh dong di-spill, bisa mencapai berapa tuh omsetnya? Omset kita sendiri itu mungkin kisaran dari awal per tahun ya. Kalau per tahun itu mungkin bisa sekitar 2-3 M ya per tahun. Bos, setidaknya ada 30 request event yang Doi terima dalam sebulan. Boleh dong bagi tipsnya, gimana caranya supaya bisnis makin lancar dan berkembang? Yang penting konsisten. Kebanyakan memang usaha itu lebih mikirin untung di depan. Tapi kalau kita lebih kayak kerjain dulu, baru nanti rezekinya akan mengikuti. Tuh bos, yang namanya punya usaha memang ujung-ujungnya cuan. Tapi nggak akan jadi cuan kalau kitanya nggak konsisten. Betul apa betul? Hihihi. Gimana bos, sudah lihat usaha kami? Kita memang merintis dari catering kecil-kecilan, merambah ke dekorasi, ke peralatan, ke yang lainnya. Tentunya juga kita harus konsisten dan memperbanyak relasi. Yang penting, cuan bos!